Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati keluarga besar dari almarhum Bapak Mahmud, orang tua dari siapa? Mertua dari Pak Erik. Usia beliau berdasarkan keterangan tadi 66 tahun. Beliau dijadwalkan oleh Allah meninggalkan atau berpisah dengan dunia yang fana ini usia 66 tahun. Yang pertama tentu kita ucapkan rasa duka yang mendalam kepada keluarga besar atas berpulangnya ke rahmatullah almarhum Bapak Mahmud. Kemudian yang kedua, kita doakan keluarga besar tetap sabar dan istiqomah menghadapi ujian yang sedang atau yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya yang ketiga, semoga ini menjadi iktibar, pelajaran bagi kita semua yang masih hidup. Pak Ibu jamaah takziah keluarga besar dari PT Yasiga Utama, ya kan? Ini keluarga besar PT Yasiga Utama sore hari ini menjelang malam bertakziah di kediaman almarhum. Pak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bersyukur kita kepada Allah karena masih diberi nikmat sehat sehingga dapat bertakziah sore hari ini di kediaman almarhum. Sehat sadonya Papa. Alhamdulillah. Itu yang penting dulu. Wak kata takziah tapi badan awak nak lo sehat dulu. Acaranya kita. Ya alhamdulillah wak sehat pula, keluarga besar dan ditinggalkan sehat walafiat. Pak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasan takziah kita pada sore hari ini nampak tamu untuk keluarga besar sesuai dengan pesan Allah yang dibacuan tadi. Apa kata Allah? Ista'inu bis sabri. Ya kan? Ista'inu bis sabri. Keluarga besar minta tolong dengan cara sabar. Sabab ba'abana awak satihnya, ba'abana awak manyasanyo, nan orang meninggal kau tak bisa hidup le dah. Tak bisa. Dan kematian tu apa Ibu sudah dijadwalkan oleh Allah. Termasuk untuk awak kini kau kan lah ada jadwal masing-masing. Sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 34. Apa kata Allah? Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum
la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap orang, kata Allah, sudah ada ajalnya masing-masing. Almarhum ajalnya umur 66. Nawak nak tahu wak dah. Kan betul. Termasuk diri yang mau nak tahu mau nak. Entah selesai ceramah, kau mau meninggal nak tahu nak. Awak mau itu pula, entah pulang dari siko, beko awak meninggal nak tahu. Karena namanya kematian tu apa ibu, tidak pernah mencari sehat ataupun sakit. Tidak pernah mencari tua ataupun muda. Tidak pernah mencari suka ataupun duka. Tidak pernah mencari siap ataupun tidak siap. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Maka jika datang ajal mereka, mereka tidak bisa mengakhirkan walaupun hanya 1 detik. Tak bisa. Wala yastaqdimun, kata Allah, dan tidak pula bisa dimajukan. Itu mangkonyo, Bapak Ibu ini muliakan oleh Allah, kita ku dilarang mendoa panjang umur. Do nak suka mendoa panjang umur. Kalau ada berhenti lah. Nak boleh. Sebab umur ku lah ada. Batasannya lado, janjinya lado. Tak bisa dipanjang-panjangan. Nam boleh awak doa tu sehat walafiat badan awak, umur awak berkah. Baik Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keluarga besar yang sama kita hormati. Jadi almarhum ini meninggal jangan disabui dek karena sakit. Dek karena lah usia tua mabuya tak boleh. Sebab tidak ada orang kau meninggal dia sakit. Dia ajal. Kalau ada orang menyebut ini meninggal dia stroke mabuya, berarti awak mengatakan Allah tidak adil. Pak kok itu Allah tidak adil buya? Sebab banyak orang stroke tidak mati. Tapi dek karena ajal. Itu poin 1 yang ingin Amba sampaikan kepada keluarga besar. Yakinkan dalam diri keluarga besar bahwa almarhum meninggal bukan karena apapun, tapi memang karena ajalnya sudah sampai. Satu. Yang kedua, kalau sudah yakin almarhum meninggal karena ajal sudah sampai, tahap kedua, kita keluarga punya tugas. Tugasnya basabah doa. Tujuannya, nan pertama sabar. Nan sabar tu kalau dalam tafsir Bapak Ibu, as-sa'yu bi ziyadatil khairiyah. Orang sabar tu meningkatkan kebaikan. Jadi semakin sabar seseorang, semakin meningkat kebaikannya, Pak. Tak pamalih lah dong. Makin rajin dia ibadat, tanda sabar tu. Tapi kalau ketika diujinya semakin malai beribadah, itu tidak sabar namun. Termasuk awak pada itu pun, semakin diuji oleh Allah, semakin mendekat awak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab namanya orang itu pasti diuji. Awak siko kan hadir sedang, pasti ada masalah. Tak ada kan awak di siko tak ada masalah, pasti ada masalah. Selagi awak itu siap menghadapi masalah. Tapi kalau tidak siap menghadapi masalah, berarti nyala mati. Baik Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi sabar itu meningkat kebaikan. InsyaAllah dan ambo yakin anak almarhum, minantu almarhum, beserta cucu InsyaAllah mereka semua meningkatkan kebaikan. Terutama silaturahmi. Nah ini contohnya nih, meninggal almarhum, kita sebagai kawan, ya kan, rekan kerja,
kita tetap silaturahim bersama kemarin. Nang kedua, jadi tugas untuk keluarga besar nih. Apa kata Allah? Ista'inu bis sholat. Minta tolong dengan sholat. Yang dimaksud dengan sholat itu apa ibu? Bimakna doa. Maknanya doa. Jadi keluarga besar dengan meninggalnya almarhum Bapak Mahmud, nang keluarga besar tidak boleh putui mendoan. Boleh sebagai anak. Anakku apa ibu? Doa nan paling mustajab untuk orang gaeknya. Dan sebaliknya, orang gaek doa untuk anaknya itu mustajab. Indah ado di dunia ku apa ibu? Orang nan kaman doa nawak nan paling ikhlas kecuali orang gaek awak. Sebaliknya, ndak ada lo orang nan kaman doa orang gaek awak nan paling ikhlas, paling tulus kecuali anak. Nah, oleh sebab itu pesan dari Allah untuk keluarga besar, untuk anak-anak, doakan terus almarhum. Cara mendoakan buya. Nah, doanya kan singkat tuh. Kan Bapak Ibu semua sudah hafal. Rabbil firli wali walidain ya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wah kan satu dah orang gaek mah. Jadi selesai solat tuh baca. Walaupun orang gaek awak masih hidup, ya kan? Atau lah meninggal baca doa itu. Tapi kalau ingin khusus, boleh doa yang ketika solat jenazah. Mana almarhum? Udah, atau ada lain. Ini, kan berdua kan? Karena lain-lain buku dipasan lah, itu. Doa ketika solat jenazah itu boleh dipakai itu. Kalau hafal, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa udah juni itu langsung sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu, dan seterusnya. Baca itu nih. Seindah-indahnya kau mau cakap ayo, mohon maaf cakap untuk kita sadonyo terus untuk tuan rumah. Seindah-indahnya paling malihnya awak mendoakan orang gaek, awak bacuan Al-Fatihah. Kadang-kadang kan awak sibuk karajo kan tak kajah-kajah taruh je selesai solat. Nian dalam hati, ya Allah, ambo bani ya Allah mengirim Al-Fatihah untuk orang gaek ambo. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Sampai bacaan Al-Fatihah, berkah pahala dari surat Al-Fatihah akan menolong, akan memberi syafaat kepada orang gaib kita di alam kubur. Terus sampai belum berdoa ya, sampai awak mati belum. Ini tidak ada pakai hitungan hari dah. Sampai 10 hari ngerat. Tidak ada dah. Satyo selesai solat 5 waktu doakan. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah mengatakan, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min talatin." Ketika anak Adam ini mati, kata Rasulullah, semua amalnya terputus kecuali 3. Di antara nanti itu kata Rasulullah, waladun solihun yada'ulah, anak yang saleh dan mendoakan kedua orang tua. Jadi ketika uni jodoh kan berdua kok pak. Kalau lebih kan tambah banyak tuh. Berdua 2 kali 5 berapa? 10 tuh. Satu hari udah Juni sudah mengirimkan pahala 10 kebaikan kepada orang tua pak. Kalau selesai sholat gitu dong. Dan sebab itu Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan ini dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah untuk kita semua sebagai anak istiqomahlah mendoakan orang tua. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu, ketika kita mendoakan orang tua itu, rizki kita insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada anak durhaka sama orang tua, cobalah cari, susah hidupnya. Rasa kinyo payah. Kalau nyo durhaka orang lain.
Walaupun baik rasakinya mudah, biasanya kalau inyo duraka ke orang gaek, berkah ini hilang. Tu mangkunyo jangan sampai awak duraka ke orang gaek. Orang Islam punya konsep yang bagus. Sedang orang Cina saja tu takwi sangat duraka ke orang gaek. Apalagi awak orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang tua Tuhan kedua setelah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Ridallah fi ridal walidain wa suhtillah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Kalau orang tua sudah murka sama anak, maka Allah akan murka sama dia. Oleh sebab itu dijaga mana berbakti kita kepada kedua orang tua kita, baik sedang hidup ataupun sudah meninggal dunia. Terakhir, pesan untuk kita sadonyo. Terakhir lain. Pesan terakhir kata Rasulullah, kafa bil mauti mau'izatun. Cukuplah bagi kita semua, termasuk bagi hamba, peristiwa kematian dari almarhum Bapak Mahmud menjadi pelajaran terbaik bagi kita semua. Sekarang kita pergi takziah di Siko, ambo baca ramah di Siko. Mungkin kalaulah ajal kita tiba, besok orang nan takziah ke rumah kita masing-masing. Dan itu pasti, hanya kapannya yang belum bisa kita tentukan. Pasti orang akan bertakziah ke rumah kita, dan pasti pula orang akan mengantarkan kita ke kuburan kita masing-masing. Demikian saja kira-kira Bapak Ibu pesan singkat takziah dan dapat yang bersampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ko ada salah kata, salah cara, ambo mohon maaf Pak Ibu, sebab nan salah datangnya dari ambo pribadi. Ko ada nambana semata-mata atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja ambo akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi